baru saja pasca operasi sesar ya. Nah sebelumnya teteh tahu tidak operasi sesar itu apa gitu? Belum. Oh belum. Kalau bahasa simpelnya operasi sesar itu seperti inilah, ada pembukaan jalan lahirnya di sini. Nah nanti untuk mengeluarkan anak biasanya. Nah kalau bahasa medisnya mas seperti yang kita di sini ada seksio sesaria. Secara umum adalah operasi yang dilakukan untuk mengeluarkan janin dan plasenta dengan membuka dinding perut dan uterus. Nah, untuk sebelumnya saya tadi lupa, ini ada leaflet untuk dibaca nanti hasil rangkuman dari yang ini, boleh dibaca. Nah, sambil didengarkan boleh dibaca dulu itunya. Nah, sebelumnya waktu teteh di sesar pakai bius total atau yang sebagian? Pakai yang biasa total. Oh iya, berarti untuk bius total ini teteh menggunakan yang general ya. Nah, untuk ada juga bius yang spinal atau yang sebagian. Nah, pada anestesi yang spinal, ibu akan sadar selama proses operasinya berjalan, dapat juga langsung berinteraksi dengan bayi saat setelah dilahirkannya bu. Nah, anestesi ini juga dikenal dengan sebutan tadi pembiusan lokal. Lalu kan tadi yang tadi sebutkan tuh anestesi general atau pembiusan total. Pembiusan umum ini dilakukan secara total sehingga teteh akan kehilangan kesadaran selama proses operasi sesarnya berlangsung. Nah untuk itunya mah mungkin sudah paham ya teh. Mau dilanjut lagi atau mau diperjelas lagi yang ini, dilanjut ke sini? Nah takutnya kan ada penyebabnya nih. Kalau orang-orang ini mah suka dikait-kaitkan dengan hal-hal yang mistis nih. Ini dari hal medisnya, bisa dari adanya plasenta previa centralis dan lateralaris posterior, yaitu plasenta yang letaknya abnormal pada segmen bawah uterus sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Jadi ketutupin, entah itu karena bayinya besar atau tidak, jadi ketutup. Jadi mau tidak mau harus lewat sesar lewat sini. Nah selanjutnya panggul sempit. Yang ketiga ada disproporsi cephalothoracic, yaitu ketidakseimbangan antara ukuran kepala dan pinggul ibu. Nah selanjutnya juga ada ruptur uteri, adalah robeknya dinding uterus pada saat kehamilan atau dalam persalinan, dengan atau tanpa robeknya perineum spiral. Nah selanjutnya partesnya lama, kan harusnya partes itu ada yang cukup umur, cukup bulan 37 minggu, ada yang sampai 44 minggu. Nah yang ini sudah melebihi batas normal itu bu. Nah ada juga partes tidak maju. Nah yang tidak maju-maju itu seperti bukaan, kan bukaan tuh sampai ke misalnya dari 4 ke 5 tuh sekian jam. Nah ini tuh lama. Nah mau tidak mau kan itu tidak ada pergerakan di ininya, mau tidak mau sesar. Selanjutnya ada preeklamsia dan hipertensi. Nah untuk ini bagaimana bu, sudah jelas atau mau dilanjut? Nah untuk selanjutnya mungkin banyak yang ditakutkan tuh perawatannya seperti apa sih buat operasi sesar itu. Nah buat operasi sesar itu yang pertama yang harus dilakukan, kan teteh tadi harus dijaga tuh pola istirahatnya. Teteh tadi pakai obat yang dibius secara total. Bagi yang obat bius secara total, nah ibu atau teteh bisa bergerak kurang lebih 6 jam pasca operasinya. Namun efeknya ibu akan mengantuk dan rasa kering pada mulut juga bibir karena mungkin sudah terlalu lama dibius total ya, kekurangan air, kekurangan itu menjadi dehidrasi. Nah secara bertahap teteh juga akan pulih dan sadar kembali. Nah untuk yang bius secara spindal, nah ibu diharuskan berbaring selama 12 sampai dengan 24 jam tergantung instruksi dari dokter. Nah untuk itu
Nah, selain dari itu ada dari nutrisi juga. Di sini ada makanan, sebelumnya ada minuman. Untuk minuman itu sendiri harus dipenuhi kadarnya sesuai instruksi dari dokter. Nah, untuk makanan sendiri yang paling banyak, yang paling diketakutkan karena mungkin adanya pantangan atau apa. Yang pertama dari sisi protein, proteinnya konsumsi makanan tinggi protein nih. Karena ibu nifas tidak cukup mengonsumsi makanan protein seperti telur, ikan, tahu, tempe, daging, dan susu. Maka penyembuhan luka operasi akan berlangsung lama dan berpotensi infeksi akibat kurang gizi. Nah, selanjutnya ada kalsium. Kalsium sangat dibutuhkan bagi wanita yang baru saja usai melahirkan dan harus segera menyusui. Nah, bagi yang dewasa yaitu perlu mengonsumsi 1200 mg kalsium per hari. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kalsiumnya bisa mengonsumsi dengan susu, yogurt, jus jeruk, keju, sarden, brokoli, tahu ataupun tempe. Selanjutnya dari sisi karbohidratnya, karena karbohidrat itu kan sumber utama energi bagi tubuh. Nah, untuk karbohidrat sendiri bisa didapatkan dari oat, roti, gandum, nasi putih atau nasi merah. Lebih baiknya nasi merah ya, bisa sekaligus dengan diet juga. Selanjutnya dari sisi zat besinya, banyak wanita yang mengalami anemia setelah melahirkan. Nah, dengan meningkatkan asupan zat besinya dapat memerangi serangan anemia. Adapun makanan yang mengandung zat besi tinggi antara lain daging tanpa lemak, kuning telur, tahu, kacang-kacangan, dan juga bayam. Nah, untuk selanjutnya yang paling penting selain itu, vitamin C akan membantu tubuh terlindung dari serangan penyakit sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, untuk vitamin C sendiri yaitu dengan cara mengonsumsi buah-buahan berwarna cerah seperti jeruk, stroberi, mangga, dan sayur-sayuran berwarna hijau dan merah seperti wortel, tomat, dan brokoli. Dari nutrisi ini ada ditanyakan atau mau ke yang mobilisasi gerak? Oh iya, dilanjut saja. Untuk selanjutnya ada mobilisasi atau gerak. Nah, dari yang Teteh tadi alami kan bius total. Nah, bagi yang bius total 6 jam pertama ibu pos sesar, istirahat, baring. Mobilisasi dini yang bisa dilakukannya kayak menggerakkan lengan, tangan, ujung jari kaki, memutar pergelangan kaki seperti ini Bu. Tumit, menegangkan otot bisa seperti ini, menekuk dan menggeser kaki. Nah, seperti itu untuk 6 jam pertama. Selanjutnya, untuk 6 sampai 10 jam kedua, ibu diharuskan miring ke kiri, dari tidur misalnya tidur ke kanan. Nah, itu teh untuk mencegah trombosis dan tromboemboli. Nah, untuk selanjutnya setelah 24 jam ibu dianjurkan untuk dapat mulai belajar untuk duduk. Setelah ibu dapat duduk, dianjurkan ibu untuk belajar berjalan. Dikarenakan mungkin untuk bius total itu secara keseluruhan ya, semuanya tertidur kecuali jantung dan yang lainnya. Nah, untuk bius yang spinal selama 24 jam, misalnya kalau ada teman ibu misalnya selama 24 jam ibu disarankan untuk berbaring tanpa bantal atau dengan satu bantal yang tipis. Setelah 24 jam ibu latihan miring kanan, miring kiri. Kemudian ibu dianjurkan untuk dapat mulai belajar untuk duduk. Setelah ibu dapat duduk, dianjurkan ibu untuk belajar berjalan. Sama seperti halnya yang tadi, yang ini. Nah, udah setelah itu
dari hal mengurangi rasa nyeri, mungkin dari keseluruhan yang setelah dilakukannya operasi sesar itu ingin cepat-cepat menghilangkan rasa nyerinya di sini ya Bu ya. Masih terasa Ibu yang di sini? Ya masih. Nah, untuk penelaksanaannya ada dua macam. Yang pertama ada farmakologis, yang kedua ada non farmakologis. Untuk farmakologis sendiri itu efektif untuk meredakan nyeri sedang atau ringan. Nah, penanganannya digunakan untuk menurunkan, biasanya diberikan obat analgesik. Analgesik sendiri obatnya seperti asam mefenamat, ibuprofen, ketorolac lewat injeksi, bisa paracetamol lewat infus, lalu bisa paracetamol juga lewat tablet. Untuk dalam hal pemberian farmakologis ini bisa sesuai dari anjuran dokter. Nah, untuk selanjutnya ada reaksi non farmakologis. Untuk reaksi non farmakologis itu sendiri, nah untuk reaksi penaksaan secara non farmakologis berbeda dengan yang farmakologis. Untuk yang non farmakologis itu sendiri hanya meredakan nyeri yang sesaat, seperti yang bermenit-menit. Tetapi yang bagusnya itu dibarengi dengan yang farmakologis, karena akan berkesinambungan. Untuk yang farmakologis itu sendiri itu untuk yang sedang dan ringan serta jangka panjangnya juga. Nah, untuk non farmakologis bisa dengan masae kutaneus. Nah, masae kutaneus itu stimulus kutaneus tubuh secara umum sering dipusatkan di punggung, di bahu. Masas ini dapat membuat pasien lebih nyaman karena membuat relaksasi otot. Bisa ini sambil duduk seperti ini di belakang, di gini. Nah, selanjutnya bisa sambil tidur juga, sambil menyampingkan badan ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk selanjutnya ada terapi panas. Terapi panas yaitu mempunyai keuntungan meningkatkan aliran darah ke suatu area dan kemungkinan dapat menurunkan nyeri dengan mempercepat penyembuhan. Selanjutnya dari distraksi. Distraksi pengalihan dari hal yang menyebabkan nyeri. Misalnya lagi sakit-sakitnya nih, coba aja sambil istighfar, sambil baca Quran, misalnya sambil nonton. Nah, intinya pengalihan dari pas rasa sakit itu. Jadi nggak selalu dirasa pas sakit, jadi dicoba dialihkan seperti itu. Nah, untuk relaksasi sendiri, nah pengendoran atau pelepasan ketegangan, misalnya napas dalam dan pelan, seperti teknik napas dalam, tarik napas, tahan, hembuskan, seperti itu bisa. Untuk selanjutnya bagi ibu pos sesar, tetap menyusui pasca operasi sesar. Dalam posisi tidur, ibu dapat menyusui dengan cara ibu miring ke satu sisi dengan bayi didekatkan di dada menghadap ke ibu. Hisapan bayi akan merangsang kontraksi rahim dan pemulihan akan lebih cepat. Tapi bila sebaiknya, karena menyusui sambil tiduran itu kurang baik, takutnya banyak indikasi anak bayi tersedak, sebaiknya tetap dilakukan secara duduk bila mampu, atau bisa diposisikan secara semi popular. Nah, untuk selanjutnya, hal yang harus dihindari ibu jika pernah melahirkan sesar. Yang pastinya itu hindari membawa barang berat. Yang kedua, jangan melakukan aktivitas fisik yang berat. Yang ketiga, kurang tidur. Yang keempat, hindari menaiki tangga. Yang kelima, jangan sampai basah untuk lukanya bila belum sampai 3 atau 5 minggu. Nah, 2 atau sampai 3 minggu. Selanjutnya, harus cukup serat, jangan kurang serat atau kurang minum. Nah, hindari diet yang ketat, karena kalau yang sudah melahirkan itu biasanya ingin cepat-cepat lagi untuk kondisi badannya itu kembali ke semula sebelum adanya kehamilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
untuk selanjutnya mungkin ada evaluasi dari saya. Apakah boleh? Nah, untuk yang pertama, sebutkan nutrisi apa saja yang membantu dalam perawatan luka. Karbohidrat, Iya. protein, kalsium, zat besi, vitamin C. Iya, benar. Untuk selanjutnya, kegiatan apa saja yang harus dikurangi bila setelah operasi tetap? Hindari membawa barang berat, sama jangan melakukan aktivitas yang terlalu capek. Iya, betul. Selanjutnya, bagaimana cara merawat luka post sesar? Dalam menjaga pola tidur, nutrisi, jangan pernah basah bila belum sampai 2 atau 3 hari. Oh, 2 atau 3 minggu. atau 3 minggu ya, benar ya. Mungkin dari saya sekian ya. Bisa disimpulkan, bisa ditarik kesimpulan, operasinya yaitu operasi yang dilakukan untuk mengeluarkan janin dan plasenta dengan membuka uterus, membuka dinding perut dan uterus. Selanjutnya, nutrisi yang diperlukan tetap sama, yaitu karbohidrat, protein, kalsium, zat besi, dan vitamin C. Dan untuk mengurangi rasa nyeri, bisa menggunakan obat atau bisa juga menggunakan berbagai terapi untuk meredakan nyerinya. Untuk konselingnya cukup sekian. Dari tadi ada yang mau ditanyakan dulu? Oh iya, baik. Kalau tidak ada, mungkin terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya dan berkontribusi. Untuk rencana tindak selanjutnya mungkin nanti akan ada pengarahan lebih lanjut lagi dari tim kesehatan terkait post sesar atau dalam hal maternitas yang lainnya ya. Untuk konselingnya dicukupkan sampai di sini. Terima kasih Teteh. Saya Sofik Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.